Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat, memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi. Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda. Dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis, minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sebuah kursi kekuasaan terasa lebih rapuh daripada kursi kayu di warung kopi? Hari ini, seseorang bisa duduk gagah di singgasana kementerian. Besok, ia bisa ditarik turun tanpa ampun. Dan pertanyaan yang paling menggelitik, mengapa ketika satu kursi ditarik, bukan hanya pejabatnya yang jatuh, tapi juga meninggalkan jejak luka politik yang panjang? Mari kita mulai dari nama yang belakangan ini ramai dibicarakan, yaitu Budi Ari Setiadi, sosok yang bukan hanya sekedar menteri, melainkan simbol dari relawan garis keras Jokowi, yaitu sejak tahun 2014. Orang yang dulu selalu berteriak dengan lantang demi memenangkan sang presiden, kini terlempar dari kabinet Prabowo. Ironisnya, pada pagi sebelum reshuffle, ia sempat yakin tak akan tersentuh. Ia menyebut dengan penuh percaya diri, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Dan beberapa jam kemudian, keyakinan itu runtuh, seperti bangunan tanpa fondasi. Katanya mau reshuffle, Pak. Iya, Pak. Infonya hari ini, Itu hak prerogatif presiden. Ya udah nggak apa. Tapi reshuffle nggak sih, Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya, Pak. Belum. Mau Kita ini kerja panggil ke aja istana, ngurus Pak. rakyat ya. Sekarang mau ke Fokus istana ngurus nggak, rakyat. Pak? Bagaimana, Pak? Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana apa? Enggak. Belum ada pemberitahuan. Kenapa kamu bikin isu sendiri? Lalu muncullah gelombang baru, suara relawan Jokowi yang menuding Prabowo sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Mereka menyindir, tanpa jasa Jokowi dan jaringan relawannya, Prabowo tentu tidak akan pernah menghirup aroma kursi RI 1. Dia pun mengingatkan sejarah, seolah-olah ingin menulis ulang catatan kemenangan, bahwa kemenangan Prabowo tanpa bantuan para relawan Jokowi akan kandas di tengah jalan. Sekarang semua sudah terjadi dan kami kaget. Anda mulai menggantikan semua orang-orang Jokowi. Kami ini orang-orang militan Jokowi yang tidak akan mundur melawan kamu, Prabowo. Karena kami bukan sayang Jokowi karena Jokowi ansih, tapi kami tahu bahwa Jokowi sayang negara ini, maka kami sayang Jokowi berarti kami sayang negara ini. Kami lebih sayang negara ini daripada kamu. Sekalipun kamu ini orang nomor 1 di Republik, Prabowo. Tapi kamu ingat, kalau bukan suara kami yang berharga, rakyat berdaulat ini yang memilih kamu, kamu tidak akan jadi presiden. Jokowi itu 5 kali ikut. Pilkada 3 kali dia menang, 2 kali Pilpres dia menang. Dan terakhir juga dengan kamu ini ada jasa Jokowi di sana, maka kamu bisa menang. Sekarang kamu pecat, kamu copot Budi Ari, kamu copot Budi Gunawan, kami copot itu Menteri Keuangan dan lain-lain. Dan akan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Boleh dong kami curiga bahwa kamu mau menghabiskan orang-orang Jokowi yang ada membantu kami di kabinet. Baru 10 bulan kamu berkuasa, Prabowo. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu punya the leadership style kamu itu mirip Orde Baru. Tetapi saya berhak marah karena satu suara saya sudah saya berikan kepada Anda. Dan saya mempengaruhi banyak relawan Jokowi dimanapun berada untuk memberikan suara kepada Prabowo. Bukan karena kamu, Prabowo, bukan. Kami tidak suka kamu, Prabowo.
tetapi kan ada Gibran di sana. Tapi sekarang kamu dengan Gibran satu, maka kami tetap membela. Disinilah pertanyaan besar lalu muncul. Apakah pencopotan Budi Ari ini adalah sinyal keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo? Atau justru tanda bahwa Prabowo saat ini mulai menata kapal besarnya sendiri? Mari kita lihat lebih dekat. Emmanuel Ebenezer, relawan garis keras Jokowi yang dulu pernah menduduki kursi wakil menteri, sebelumnya juga terdepak karena kasus korupsi. Noel, begitulah ia akrab disapa, kini tinggal hanya cerita. Dan dengan hilangnya Budi Ari, artinya di sini tidak ada lagi relawan Jokowi yang tersisa di kabinet Prabowo. Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri dan pastinya membuat Projo serta jaringan relawan merasa tercerabut dari akar kekuasaan. Namun apakah ini pertanda buruk? Atau justru ini langkah pembersihan? Seorang pengamat menyebut Prabowo seolah tidak ingin mengulang rekor buruk di era Jokowi. Rekor apa ya? Apa mungkin rekor jumlah menteri yang terjerat kasus korupsi? Mari kita buka catatan. Jokowi tercatat sebagai presiden dengan menteri terbanyak yang tersandung kasus hukum. Bayangkan, di tengah jargon kerja yang bekerja justru Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pembantu-pembantu presiden satu persatu. Apakah ini warisan yang ingin diteruskan oleh Prabowo? Tentu tidak. Dan disinilah kuncinya. Pencopotan Budi Ari bukan semata-mata soal politik, melainkan strategi mitigasi dini. Nama Budi Ari ini pun sempat dikaitkan dengan isu judi online, meskipun baru hanya sebatas saksi. Tapi dalam politik, bau gosip saja sudah cukup membuat sebuah kapal bisa oleng tak karuan. Prabowo memilih bertindak dengan cepat sebelum badai lebih besar untuk datang menghantam. Lalu bagaimana dengan serangan balik relawan Jokowi? Video mereka viral, penuh dengan nada getir. Dibesarkan oleh Jokowi, Prabowo dimenangkan. Lalu balasannya apa? Budi Ari ditendang. Mereka memainkan narasi lupa jasa, seakan politik adalah utang piutang. Padahal siapa sebenarnya yang paling banyak berhutang kepada siapa? Bila kita masih ingat, relawan pun pernah juga menjadi sumber kegaduhan, dari isu korupsi, kontroversi kebijakan, hingga permainan opini. Jika Prabowo ingin tampil berbeda, maka ia harus berani memutus tali yang membeli dirinya dengan masa lalu. Dan pencopotan ini adalah cara paling telanjang untuk berkata, saya Prabowo, bukan bayangan dari presiden pendahulu. Namun di sisi lain, mari kita jujur, apakah Jokowi benar-benar kehilangan pengaruh? Memang tidak semudah itu. Hubungan pribadi mereka masih lebih erat. Bahkan reshuffle ini bisa saja merupakan strategi bersama, yaitu antara Jokowi dan Prabowo. Sebab politik kita seringkali bukan soal permusuhan, tapi soal bagaimana mengatur panggung agar publik tetap sibuk untuk menebak apa yang terjadi. Dan kita sebagai rakyat jelata hanyalah bisa menonton dari pinggir jalan. Tapi dari pinggir jalan itu kita melihat dengan jelas relawan-relawan Jokowi yang dulu mengeluk-elukan Prabowo kini seperti orang asing di rumah kekuasaan dan menyerang Prabowo dengan membabi buta. Dulu mereka berperan sebagai penentu arah, tapi kini mereka hanyalah menjadi penonton yang marah-marah. Apakah ini karma politik? Dan pertanyaan ini penting karena disinilah rakyat harus belajar. Jangan mudah terjebak dalam romantisme politik. Karena bila mereka menyadari relawan-relawan ini hanyalah pion yang bisa digeser kapan saja. Bahkan tak jarang pion-pion itu bisa dikeluarkan dari papan permainan. Mari kita tarik satu fakta keras. Di era Jokowi, jumlah menteri yang tersandung kasus hukum adalah yang terbanyak sepanjang sejarah. Pertanyaannya, apakah relawan Jokowi ikut bertanggung jawab? Tidak. Padahal menteri-menteri pilihan Jokowi waktu itu juga dari circle para relawannya. Sebagian besar menteri itu bukan orang-orang asing. Bagi mereka, kini ketika Prabowo mencoba membenahi, justru menyebutnya pengkhianatan. Ironis bukan? Padahal kalau kita cermati, istilah pengkhianatan sejati adalah berkhianatnya Jokowi dan keluarganya
kepada PDI Perjuangan yang telah membesarkan namanya, membesarkan nama anak mantunya. Dan di sini, seolah mereka lupa bahwa sebuah loyalitas bukanlah tiket untuk selamanya duduk di kursi empuk. Apalagi jika nama serta figur tersebut terseret dalam pusaran kontroversi. Dan pada akhirnya, pertanyaan paling tajam untuk kita semua adalah, apakah reshuffle ini benar-benar langkah berani Prabowo untuk membersihkan kabinetnya? Ataukah ini hanyalah sandiwara politik untuk menunjukkan jarak simbolis dengan Jokowi? Dan lebih penting lagi, sampai kapan para rakyat jelata ini harus terus menonton drama kursi kekuasaan? Sementara kursi dan bangku sekolah anak-anak di pelosok-pelosok negeri sudah pada bolong dan patah. Kursi rumah sakit masih terbatas, dan kursi pekerjaan kian semakin sempit. Dan jika kekuasaan terus dimainkan seperti ini, jangan-jangan rakyat akan kembali sadar bahwa para relawan, para loyalis garis keras, para menteri, bahkan presiden, mereka hanyalah aktor, dan kita tetap penonton setia yang membayar tiket dengan keringat pajak kita dan penderitaan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya ke belakang bagaimana Budi Ari, seorang ketua Projo, ya, dipecat oleh Prabowo Subianto, teman. Projo ini adalah Pro Jokowi, ya. Budi Ari akhirnya dipecat. Namun yang menarik adalah anggota dari Projo ini, teman-teman, marah, ngamuk kepada Prabowo Subianto karena sudah memecat Budi Ari. Nah, ini membuat para termul ini marah, nggak terima, teman-teman, atas pemecatan tersebut. Padahal kalau kita melihat bagaimana itu adalah hak prerogatifnya presiden, ya. Apalagi Projo selama ini mempunyai, kalau kita melihat sejarahnya ya, Projo ini adalah orang dekatnya Jokowi, ya. Orang-orang atau relawan dekatnya Jokowi, dan memenangkan Prabowo juga, ya. Apakah Jokowi dan Prabowo akan pecah kongsi, ya, atas pemecatan Budi Ari ini? Karena sepertinya anggota Budi Ari ini tidak terima, ya, atas pemecatan tersebut. Dan kalau kita melihat bagaimana Budi Ari, ya, ketahuan unfollow Prabowo Subianto setelah pemecatannya, teman. Sepertinya Budi Ari sangat kecewa, ya. Kalau kita melihat Kementerian Koperasi ini, teman, itu adalah kementerian strategis saat ini. Kenapa? Ini karena MBG, ya, makan gizi bergratis ini, teman-teman, ini sangat besar anggarannya. Koperasi adalah salah satu penyedia bahan pokok, ya, untuk MBG ini. Bagaimana menurut kalian?